Ya di pembahasan kemarin ya kita menyampaikan di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah Subhanahu wa taala ya hadiahkan, anugerahkan Zam-Zam ya untuk keluarga ini yang menjadi sumber minum dari orang-orang Mekah. Ya terus ketika dilanjutkan oleh Jurhum dan akhirnya kemudian diambil alih oleh Bani Khuza'ah, ya, oleh suku Khuza'ah, dan sebelum suku Jurhum keluar, Zam-Zam dipendam. Ya Zam-Zam dipendam sehingga tempat Zam-Zam itu tidak diketahui. Nah, maka orang-orang Mekah untuk menjamu ya orang-orang yang haji perlu mendatangkan air dari luar Mekah. Ya karena sumber air di Mekah yaitu Zam-Zam ya sudah ditutup, sudah dihilangkan dan sudah tidak ada yang tahu di mana letaknya. Nah, terus sampai kemudian nanti datang Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab kakek buyut Nabi Muhammad SAW yang menyatukan Quraisy untuk mengambil alih kepemimpinan Mekah. Ya, dan terakhir kemarin kita terangkan, ya akhirnya diberikan kepemimpinan Mekah itu kepada Qusay bin Kilab. Ya, maka Qusay bin Kilab membuat Darun Nadwa, tempat di mana ya mereka memusyawarahkan setiap soalan yang berkaitan dengan kebijakan yang ada di Mekah. Ya, kemudian nanti ya ada namanya siqoyah. Siqoyah itu kehormatan untuk menjamu orang-orang yang haji dengan menyiapkan mereka. Ada rifadah. Rifadah itu ngasih makan untuk orang-orang yang haji. Ya, nanti ada liwa atau roya, yaitu bendera perang. Ya, di mana mereka yang memegang bendera itu yang menjadi pemimpin di dalam peperangan. Ya, kemudian nanti ada sidana. Ya, sidana itu yang bagian memegang kunci Ka'bah, ya dan ya ada hijabah. Hijabah itu yang bagian memberikan kiswah ya untuk Ka'bah. Semua itu adalah simbol kemuliaan, simbol ya kehormatan. Nah, semua dipegang oleh Qusay bin Kilab. Ya, tapi ketika Qusay bin Kilab ya mendapati di antara putra-putranya itu untuk Abdu Manaf ya dan beberapa putra yang lain itu sangat dihormati. Tapi putra tertuanya Abdudar, ya walaupun putra tertua, tapi tidak semulia saudara-saudaranya. Ya maka Qusay bin Kilab ingin agar putranya ini mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, maka dia serahkan semua yang menjadi otoritas dia itu sepeninggal dia diberikan kepada Abdudar. Ya dan akhirnya diambil oleh Abdudar, dia dimuliakan ya karena sebagai tugas ya pemimpin Mekah. Ya namun ketika Abdudar meninggal, maka saudara-saudaranya ya menuntut agar kemuliaan tersebut tidak hanya dimiliki oleh keturunan Abdudar. Karena tujuan Qusay bin Kilab adalah ingin menjadikan Abdudar putra sulungnya dimuliakan oleh masyarakat dan itu sudah terjadi. Maka sudah hilang ya dari Qusay bin Kilab, maka anak-anak Qusay yang lain berhak untuk mengambil alih ya amanah-amanah itu. Ya maka akhirnya terjadi perundingan dan akhirnya dibagi dari keturunan Abdudar ya kepada saudaranya yang lain termasuk Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ini kakek buyut Nabi mendapatkan as-siqoyah wa rifadah. Ya siqoyah itu tugas orang haji, rifadah tugas ngasih makan ya orang haji. Adapun nanti sidana ya kemudian liwa itu dipegang oleh keturunan Abdudar. Makanya kita mengenal nanti ada Al-Abdari, yaitu berarti keturunan Abdudar, termasuk sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Makanya kenapa panji perang itu Nabi serahkan kepada Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab bin Umair ya adalah keturunan Abdudar. Dan di Mekah pun demikian, yang membawa panji peperangan adalah anak keturunan dari Abdudar. Dan termasuk kunci, ya kunci Ka'bah itu di bawah otoritas ya keluarga Abdudar ya sampai hari ini. Ya sampai hari ini. Ya kalau di zaman Nabi itu nanti ada Utsman bin Talha yang sampai Allah turunkan ayat ketika ketika Abbas ingin meminta agar kunci itu diserahkan kepada dia sehingga dia punya dua kemuliaan, kemuliaan ngasih minum orang haji dan kemuliaan memegang ya kunci Ka'bah. Ya tapi Allah turunkan ayat ya agar Nabi itu mengembalikan amanah kepada yang berhak ya terhadap amanah itu, antu adul amanati ila ahliha. Ya dan sampai sekarang ya yang memegang itu adalah keluarga dari Abdudar. Nah, Abdu Manaf itu punya 4 orang anak. Ya ada Hashim,
Ya, nama aslinya Amr. Dan kenapa disebut Hashim? Karena dia mecah-mecah roti untuk makanan para jamaah haji. Ya, makanya disebut Hashim itu karena dia memecah-mecah makanan, ya roti, ya untuk diberikan kepada jamaah haji. Karena dia bertugas untuk melayani ya para jamaah haji dengan tugas arifadah tadi itu. Kemudian putra yang lain adalah Muttalib. Dan Muttalib ini sangat ya saudaranya Hashim. Putra yang lain adalah Naufal. Ya Naufal itu nanti kalau kita tarik ke bawah, ya ada namanya Mut'im bin Adi. Ya Mut'im bin Adi itu nanti yang memberikan pelindungan kepada Nabi ketika Nabi kembali dari Taif ke Mekah. Ya dan putra Mut'im yaitu adalah Jubair bin Mut'im. Ya nanti dia masuk Islam dan menjadi sahabat. Kemudian ya putra yang lain adalah Abdus Syams. Abdus Syams punya anak namanya Umayyah. Dan Umayyah ini yang menjadi pesaing pamannya, Hashim. Ya, dan dari Umayyah nanti kita tahu. Ya, ada sahabat mulia Utsman bin Affan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Baik, ya Hashim punya beberapa orang anak. Ya, termasuk nanti ketika dia ya pergi ke Syam, hebatnya Hashim itu ya dia yang menginisiasi ilaf ya yang Allah abadikan di surat Quraisy. Ya di musim panas bisa ke Syam ya dagang. Padahal Syam itu dikuasai oleh Romawi. Ya dikuasai oleh Romawi. Ya kemudian nanti bisa ke Yaman ya di musim dingin. Ya bahkan nanti bisa ke Habasyah ya dan bisa ke wilayah Hiro. Ya Hiro dekat Irak. Jadi 4 orang anak ya dari Abdu Manaf itu semuanya bertugas untuk itu, tapi pemimpinnya Hashim. Nah, ya sampai dikatakan Kaisar Romawi itu ingin menikahkan putrinya dengan Hashim ini. Jadi sangat mulia Hashim ini. Ya, tapi Hashim menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma. Ya, dari Yathrib, yang Salma ini juga wanita mulia. Yang bahkan dia mensyaratkan siapapun yang menikahinya, maka talak itu berada di tangan dia, bukan di tangan suaminya. Dan Hashim setuju. Ya, makanya hasil dari pernikahan Hashim dengan Salma ini, ya melahirkan anak namanya Syaibah. Syaibatul Hamad. Ya, kenapa dinamakan Syaibah? Karena rambutnya beruban ketika lahir. Nah, tidak lama setelah itu kemudian, ya Hashim meninggal. Dan saudaranya Muttalib tahu saudaranya Hashim itu punya anak. Ya, punya anak yang ada di yang ada di eh, ya Yathrib, kemudian dia datangi. Dan dia sudah tahu ya Syaibah ya putra dari saudaranya karena secara penampilan anak pemimpin itu beda ya maka dia ajak ya dan minta izin ya kepada ibunya untuk untuk pergi ke Mekah melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan Syaibah ini kemudian dibawa oleh Muttalib ya di belakang punggung untanya ya dibonceng oleh Muttalib dan orang-orang ketika melihat Muttalib membawa anak kecil dikira Muttalib baru membeli budak. Makanya disebut Abdul Muttalib. Ya budaknya Muttalib. Ya jadi Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Ya nama aslinya Syaibah. Dipanggil Abdul Muttalib dikira budaknya Muttalib. Ya padahal Muttalib itu pamannya. Nah, Muttalib ini ya nanti kalau ditarik ke bawah itu antara keturunan itu adalah Imam Asy-Syafi'i itu keturunan Muttalib. Baik. Nah, ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Dan ada pun nanti Bani Naufal, Bani Abdus Syams. Ya, mereka di kubu yang lain. Makanya Ahlul Baitnya Nabi itu 2. Bani Hashim, Bani Muttalib. Termasuk ketika diboikot, yang beriman ataupun yang belum beriman, 2 keluarga besar ini. Baik, ya. Abdul Muttalib dibawa ke Mekah. Ya, dan pamannya, ya Muttalib dia yang menjadi pemimpin Mekah. Walaupun nanti untuk di Naufal, tapi dibantu oleh paman-paman yang berasal dari Yatrib, ya sehingga Abdul Muttalib menjadi pemimpin Mekah. Nah, ketika Abdul Muttalib menjadi pemimpin Mekah itu, ya dia bermimpi. Ya bermimpi ya terkait dengan sumur Zam-Zam. Ya, disebutkan beberapa nama dalam mimpinya dan akhirnya ya Allah tunjukkan di dalam mimpinya itu letak Zam-Zam.
Ya, maka dia mengajak putranya yang bernama Al-Harith ya untuk menggali sumur Zam-Zam. Ya, dia gali dengan putranya itu. Ya, sampai akhirnya ketika mulut sumur itu berbunyi ya ketika dipukul, maka orang-orang tahu bahwasanya Abdul Muthalib sudah menemukan sumur Zam-Zam. Ya kan di situ kemudian ada ya patung rusa yang terbuat dari emas yang nanti oleh Abdul Muthalib ditempa menjadi pintu Ka'bah. Ya, ditempa menjadi pintu pintu Ka'bah.